Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Ali Misaki, mahasiswa UIN Raden Mas Surakarta, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dengan NIM 22523109. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang perjanjian dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam yang sampai sekarang masih dengan sistem peninggalannya, yaitu di Tugu Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Di masa silam perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacinan ternyata belum mati tetap di sumbernya. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam menyadarkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron von Infon, sang Gubernur Jenderal di Batavia. Lantas, mengeluarkan keputusan pada tanggal 23 September 1754. Nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Maxwell. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang lebih dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya Sultan Hamengkubuwono I sejak tertandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. 2 hari kemudian ada pembagian atribut-atribut kerajaan. Ada juga bahasa Yogyakarta meneruskan bahasa Bagungan. Ada identitas masing-masing, misalnya yang satu Nggih, yang satu Injih, dan yang ketiga yaitu seni tari. Kalau Jogja lebih gagah-gagahan, Solo lebih ke halus, kemudian yang terakhir yaitu Blangkon. Kalau Jogja bentuk blangkonnya itu lebih melengkung, kalau Solo itu lebih datar. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sumbernyawa yang juga merupakan trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan suatu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757, perjanjian ini membuat tanah Jawa menjadi terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat bagian dari wilayah Kesultanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Keterbelahnya tanah Jawa ini kemudian hari belum juga berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakumalaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan.
Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Demikian politik digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940-an.